Basis data terdistribusi oleh Anggi Maulida Febriani, NRP 2103121044. Dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom OCE. Pokok bahasan. Pertama adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah tipe basis data terdistribusi. Kemudian yang ketiga adalah arsitektur basis data terdistribusi. Kemudian yang keempat, penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Kemudian yang kelima adalah manajemen katalog terdistribusi. Kemudian yang keenam, tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah untuk memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat. Yang kedua adalah untuk memahami arsitektur basis data terdistribusi. Yang ketiga adalah memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi. Kemudian yang keempat adalah memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi. Adalah memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi. Dan yang terakhir adalah memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi adalah yang pertama, independent data terdistribusi, yaitu pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Kemudian yang kedua, tipe basis data terdistribusi, yaitu terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu adalah yang pertama ada homogen, yaitu suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Kemudian yang kedua adalah heterogen, yaitu suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Relational DBMS atau non-relational DBMS. Diagram di sampingnya. Basis data terdistribusi heterogen. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu adalah arsitektur client-server dan arsitektur collaboration server. Kemudian arsitektur client-server. Sistem client-server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Dan di sampingnya ini adalah diagram sistem client-server. Kemudian arsitektur client-server. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah yang pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Kemudian mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruhi pada interaksi pemakai. Lalu klien dapat menjalankan interface berbagai grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client-server, perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan. Kemudian khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu, membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Berikutnya adalah arsitektur collaboration server. Collaboration server
digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client-server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal, yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Yang pertama adalah relasi disimpan pada beberapa tempat. Kemudian, pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Kemudian untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu yang pertama adalah fragmentasi horizontal, yaitu setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Lalu yang kedua adalah fragmentasi vertikal, yaitu di mana setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Lalu sebab berikutnya adalah replika. Replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi replikasi. Seperti pada contoh skema berikut ini. Replika. Motivasi untuk replika. Yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Kemudian, jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Lalu manajemen katalog terdistribusi, yaitu menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks, dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi. Bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi. Yang pertama yaitu fragmentasi horizontal. Tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Dan untuk fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, SNAME dan Age pada Tokyo. Sedangkan untuk replikasi, yaitu Siler dikopikan pada kedua tempat. Berikut adalah contoh dari join pada DBMS terdistribusi. Contohnya adalah London menyimpan 500 halaman Siler dan Paris mempunyai 1000 halaman reserver. Seperti pada contoh sistem terdistribusi pada gambar di atas ini. Yaitu Sailors pada London adalah 500 halaman dan Reserves pada Paris adalah 1000 halaman. Semi-join. Teknik ini ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tuple reserves yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi reserve penuh. Idenya terdiri dari langkah sebagai berikut. Pertama, di London, proyeksikan sellers ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Lalu di Paris, lakukan join pada proyeksi sellers dengan reserve. Hasil join disebut reduksi dari reserve dengan sellers. Kemudian, kirimkan reduksi reserve ke London. Dan yang terakhir, pada London, join sellers dengan reserve yang sudah direduksi. Lalu, optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi adalah yang pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Lalu yang kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Lalu mengubah data terdistribusi.
Replika transaksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah synchronous replication, yaitu semua kopi relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Lalu distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Kemudian yang kedua adalah asynchronous replication, yaitu kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. Lalu, user harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Kemudian, sebab berikutnya adalah synchronous replication. Dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi, yaitu yang pertama adalah voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu kopi saat itu. Kemudian teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah biasa. Kemudian yang kedua adalah read any write all. Yang pertama adalah penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kemudian, kirimkan perintah lock ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Lalu jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Lalu meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Master. Peer-to-peer replication, yaitu lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke kopi master harus konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoin dan yang memiliki hak yang pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary site replication. Tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Lalu tempat lain menjalankan fragment ke relasi ini. Terdapat beberapa kopi sekunder. Isu utamanya adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke kopi sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah, yaitu yang pertama adalah ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Kemudian yang langkah kedua adalah aplikasikan perubahan tersebut. Lalu berikutnya adalah implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utamanya dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Lalu mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Yang pertama, load-based capture, yaitu log, menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan chain data tabel atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsekuen yang dihentikan transaksi. Procedural capture, yaitu suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture.
Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periodik diisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Long-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driver apply merupakan cara yang fleksibel. Kemudian locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara, yaitu yang pertama, substralisasi, yaitu suatu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Lalu primary copy, yaitu semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci, sebaik tempat di mana objek disimpan. Terdistribusi penuh, yaitu penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Lalu distribusi deadlock detection, yaitu setiap tempat menangani local wait for graph. Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar di bawahnya ini, menunjukkan terjadinya deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu yang pertama sentralisasi, yaitu mengirim semua local graph ke satu tempat. Yang kedua adalah hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local graph ke parent dari hierarki. Lalu timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Lalu distributed recovery, yaitu proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut ini, yaitu terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Kemudian jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Lalu suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi dan aksi commit protokol ditambahkan pada log. Two-phase commit atau 2PC, yaitu tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinate. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinate. Subordinate memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinate. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinate memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan ACK ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapat semua pesan ACK. Setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetapi tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinate sampai pesan ACK. Jika tidak menyiapkan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinate untuk T. Subordinate terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort pihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinate mungkin mengirim pesan.
Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu, T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T baik karena tempat gagal atau saluran gagal. Jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memiliki yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan X digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua X, koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan, siap tetapi sebelum menulis rekaman log commit abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Kemudian kita sudah memasuki ke latihan soal. Yang pertama adalah apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Berikut ini adalah jawaban. Arsitektur client server, dan yang di bawahnya ini adalah arsitektur collaboration server. Kemudian yang keempat, definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Jawaban yang pertama adalah fragmentasi. Berikut ini adalah jawabannya. Lalu replikasi. Berikut adalah penjelasan dari replikasi skemanya. Lalu yang kelima, apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Jawabannya adalah sebagai berikut. Lalu definisikan distributed data independence. Berikut adalah jawabannya, yaitu distributed data independence adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Sebagai berikut. Yang pertama adalah voting dan diikuti dengan penjelasannya. Kemudian read any, write all. Dan berikutnya adalah penjelasan. Lalu berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksudnya capture dan apply. Berikut ini adalah jawabannya.
Lalu berikut ini adalah lanjutan dari jawaban nomor 8. Lalu yang ke-9, apakah perbedaan antara log-based dan procedural untuk mengimplementasikan capture? Berikut ini adalah jawabannya. Lalu yang ke-10, mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS dan distribusi? Jawabannya adalah karena jika suatu relasi dia fragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik, yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data tersimpan. Terima kasih.